Hari ini kita kedatangan pakarnya riset, ahlinya marketing riset. Ini udah banyak banget perusahaan-perusahaan yang diriset oleh Clove. Ya, Clove adalah sebuah perusahaan riset, marketing riset, dan kita kedatangan founder dan CEO-nya, Mas Aristo. Apa kabar? Oh, Mas Aristo? alhamdulillah, Kang Yusak, Mantap, alhamdulillah. mantap. Alhamdulillah. Oke, Mas Aristo ini, wah ini dengan timnya ada ya, Mas Wildan ya? Iya, Saya nggak iya. datang gitu ya. Ini adalah salah satu bisa dibilang pakarnya lah untuk marketing research. Nah, kita akan diskusi nih terkait isu yang lagi rame, yaitu tentang Unilever men-spin off brand-brand es krimnya. Iya. Nah, kita coba gali dari sudut pandang marketing research. Mungkin memang masalahnya industri es krim sekarang kan lagi berkembang banget ya. Kemudian juga Unilever itu kan sudah bertahun-tahun menguasai lah, kalau si Wall, si Magnum semua itu menguasai industri es krimnya. Tiba-tiba sekarang udah mulai growing es krim lokal yang justru lebih murah dan juga lebih diterima oleh masyarakat. Sehingga mungkin mereka juga melihat kayaknya si es krim ini nggak terlalu ngasih pemasukan yang kuat gitu ke sana. Artinya market share-nya tergerus. Iya. Market share-nya tergerus dari brand-brand lokal. Brand-brand lokal dan brand-brand yang baru dari luar, dan harganya kebanyakan lebih murah daripada punya Gelato kayak gitu. Gelato. Gitu Kemudian ya. kalau yang paling kena tuh kayak sama si Aisyah tuh. Oke, artinya salah satu yang nyebabin Unilever menutup brand-brand es krimnya gara-gara market share-nya udah mulai tergerus. Kelihatannya seperti itu ya. Harus dijual ya, by the way. Harus dilepas gitu. Nah, kalau dilepas itu memang Unilever tuh punya preparation kayak planning sebelum bikin actionnya gitu loh. Iya. Nah, jadi kalau kita urut lebih dalam lagi Mas Kang ya, Unilever itu kan dia masuknya kalau di brand arsitektur itu namanya house of brands. Jadi satu brand Unilever punya banyak brands di bawahnya. Iya. Kalau kelebihannya dari house of brand adalah setiap brands itu punya brand manager masing-masing. Ya, punya brand manager. Brand manager masing-masing. Jadi dan mereka hanya khusus ngurusin brandnya doang gitu loh. Betul. Nah, tapi ya kadang-kadang satu brand dengan brand lain itu berantem, padahal dalam satu Unilever yang sama, betul. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman di luar juga bikin house of brands ya, siap-siap hal-hal kayak gini terjadi gitu. Tapi kelebihannya adalah pada saat ada salah satu yang merugi, itu gampang dipotongnya kan. Tinggal disingkirin aja gitu. Karena brand yang lain masih aman. Beda kalau misalkan brand arsitekturnya branded house. Kayak yang punyanya Apple. Apple itu branded house. Jadi semua varian brandnya itu harus ada Apple-nya. Sehingga dia mau nggak mau harus terus membuat semuanya Apple ya. Harus membuat semuanya hidup gitu loh. Nah, jadi pelan-pelan harus dilihat. Nah, kelebihannya itu. Jadi makanya mereka baru buat Unilever seperti itu tuh kayak biasa gitu. Iya. Mereka, ini nggak nguntungin. Tinggal kasih keluar gitu. Dan brand-brand es krim ini kan bukan yang pertama yang disikat kan? Bukan. Banyak brand yang sebelumnya juga kayak gitu. Ya. Udah. Blue Band juga kalau Blue Band gitu. Dulu Sweet Salt juga kayak gitu. Gitu. Menarik ya bisnis modelnya. Bisnis model Unilever. Jadi dia kayaknya sih udah prepare sebetulnya dia, makanya dibikin seperti itu. Oke, jadi sebenarnya Unilever ini bisa lebih mirip seperti marketing dan branding company sebenarnya. Iya, sebetulnya seperti itu. Musik ke situ dia. Karena dia itu memang lebih cocok untuk mengakuisisi. Jadi saya spill dikit, saya pernah diinterview sama orang Unilever waktu itu mau direkrut gitu ya. Yang pertanyaan pertama sama mereka adalah kalau misalkan Mas Aristo pindah ke sini, brand apa yang bisa diakuisisi oleh Unilever? Gitu. Nah, berarti memang dari awal Unilever sih baru berpikir ada brand bagus diambil. Caplok kayak Bango, kayak Sariwangi. Itu caplokan semua. Gua Vita. Dan itu nggak ada di luar di luar Indonesia, cuma ada di Indonesia aja. Oh iya, oke. Jadi dia bisnisnya tuh adalah ya dia brand portofolio sebenarnya. Betul. Dia cari brand yang bagus, dia kembangkan, kalau udah nggak bagus sama dia dijual. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, artinya kan kita ngomongin yang es krim ini di spin off, artinya kan nggak cuma dimatiin, dijual pasti. Kemungkinan besar dijual, tapi itu untuk menyelamatkan atau kayak ya sudahlah kayaknya cukup untuk es krim ini di sini gitu. Jadi kan satu divisi itu, satu gerbong itu ya akhirnya di layoff kan. Betul. Kemungkinan besar sih biasanya dipindahkan, Kang. Maksudnya ada yang beli itu karyawan dipakai lagi sebetulnya. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya. Jadi nggak benar-benar layoff yang dia nganggur ya.
saat gerbong dikasih semua gitu sebetulnya. Dan kalau buat si buyernya juga kalau cuma beli brandnya tanpa ada yang ngurusin Susah juga ya. Jadi dia cuma cari nih kira-kira nih masih ada potensial berapa valuasi dari nilai brandnya, baru itu dijual kayak betul, gitu. Betul. Gamenya dia tuh kayaknya ya. Gamenya kayak gitu. Jadi nggak cuma dari untung rugi ya, tapi dari jual beli brand gitu ya. Iya. Dan mostly bener nggak sih yang dijual itu brand-brand yang market share-nya udah mulai turun? Iya, mungkin sebelum dijual pun mereka udah berusaha untuk menyembuhkan lah dalam tanda kutip, naikin lagi. Tapi ternyata kayaknya bahkan lebih parah lagi, ya udah mending dijual seperti itu. Itu si brand manajernya pasti pusing banget itu. Pasti pusing banget, bener. Nah ini sebetulnya bagus buat brand-brand lokal kalau mau caplok gitu. Gitu, bagus banget. Karena mungkin sama dengan pengetahuan yang lokal kita punya, itu akan lebih baik mungkin ya. Maksudnya brand lokal mencaplok brand yang dijual sama Unilever atau enggak ya brand baru dan sebagainya kayak gitu bisa dimasukkan. Gimana itu? Kalau dicaplok kan dia market share-nya udah turun, gimana cara kita ngegedeinnya? Ya paling kita harus ya seperti yang saya biasa lakukan, kita harus riset dulu, kita lihat dulu kira-kira bisa naik atau enggak. Dan kemudian kira-kira dengan pendekatan yang lokal seperti apa, karena Unilever itu kan punya banyak divisi, dia itu kayak istilahnya fokusnya terpecah gitu loh kan. Mudah-mudahan kalau dengan brand yang baru ini diambil, fokusnya lebih kuat di situ. Oke, gitu. Artinya gini deh, kita ngebahas keputusan sebuah perusahaan menjual brand. Ya. Nah, artinya kan nggak cuma dari sisi, misalkan dari sisi kondisi keuangan misalkan, atau ada yang namanya financial factor sama non-financial factor. Nah, kalau dari sisi market research, gitu ya, sebuah perusahaan itu memutuskan untuk membeli atau menjual sebuah brand, gitu ya. Nah, kira-kira riset apa aja sih yang dilakukan? Ya, jadi kalau yang paling pasti, saya dulu pernah punya pengalaman juga sih, Kang. Waktu itu saya bantu Nestle, dan dia ada beberapa brand yang kayaknya mulai tergerus tuh, mulai turun. Makanya sekarang udah nggak ada juga sih brand-brandnya. Yang kita lakukan adalah namanya brand health checking lah. Brand health checking. BHC atau BHT, ada yang bilang brand health tracking gitu untuk ngelihat. Nah, di brand health ini untuk ngelihat performance kita masih sehat atau belum, atau udah agak sakit nih, sakitnya di mana? Kayak di medical check up aja sih, Kang. Nanti dilihat, bisa dalam 6 bulan sekali, bisa setahun sekali. Kalau Unilever biasanya mereka sebulan atau 3 bulan sekali, Kang, untuk melakukan si brand health checking ini. Melihat kira-kira udah nggak baik kondisinya, dia obatin, tapi ternyata keadaannya makin menurun, akhirnya ada satu titik mereka, udah deh, dilepas aja. Yang dicek apa itu? Ceknya itu ada 3, Kang. Kalau kita bilang satu namanya brand performance. Brand performance itu dari brand awareness sama brand usage kita bilang. Brand awareness itu berapa banyak orang yang tahu, brand usage berapa banyak orang yang pakai. Yang kedua adanya brand image. Brand image itu seberapa kuat ininya, impressionnya terhadap produk tersebut. Gitu, misalkan kalau kita dengar Wolf, kayaknya brand image-nya happy, kids gitu kan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah brand equity, brand equity-nya. Jadi kayak gabungan semuanya. Gitu. Jadi itu yang dicek supaya pada saat kalau misalkan adalah salah satu kurang, itu diperbaiki dulu biasanya. Tapi kalau udah dalam beberapa kali kita cek ternyata nggak membaik, malah jadi menurun, ya itu kayaknya dalam tanda kutip udah mulai koma gitu. Mending dilepas aja gitu istilahnya. Pasti Unilever melakukan itu juga dong. Pasti, karena saya tahu mereka punya BHC. Mereka punya BHC ya. Mereka punya proses brand health checking. Betul. Ya untuk ngecek ini brand masih sehat atau enggak gitu ya. Nah, jadi kalau udah mulai nggak sehat nih, bisa disembuhin atau enggak kan gitu betul. Kalau kira-kira ini susah disembuhkan atau mahal nyembuhinnya, perlu waktu dan segala macam, aku jual aja gitu. Sekarang kita ngomongin BHC nih. Ada nggak contoh brand-brand yang sakit tapi bisa disembuhkan? Ada. Dulu itu waktu saya 2008 kita lakukan BHC ke Oreo. Oreo itu waktu itu lagi bermasalah, Kang. Kalau misalkan Kang Yusak ingat, ada melamin issue dari Cina, ya kan, tahun 2008-2009. Nah, tapi si Oreo karena dia juga katanya ada susunya, jadinya akhirnya turun tuh penjualannya. Orang milih yang lain karena melamin tadi. Padahal
kalau saya ngobrol sama brand manager Oreo, Oreo tuh nggak ada susunya sebetulnya. Itu yang di tengah-tengahnya tuh vanilla. Oh, vanilla. Iya, iya. Gitu. Cuma karena iklannya suka masukin ke susu, ya diputer, dijilat, dicelupin ke susu, akhirnya mereka berpikir itu susu. Nah, kenapa tentu dengan mengalami isu. Ya. Akhirnya kita brand health check bukan hanya sebulan sekali, 2 minggu sekali kan. Karena kita mau lihat pergerakannya seperti apa dan kelihatan benar-benar turun. Akhirnya yang kita lakukan waktu itu adalah kita suggest kita harus dinaikin lagi trustworthy-nya. Orang bahwa, dan kita kejelaskan bahwa ini bukan dari susu, ini dari vanilla. Itu gula sebetulnya. Ya, ya. Nah, ujung-ujungnya Oreo melakukan, kalau nggak salah, teman-teman juga mungkin ingat, ada iklan Oreo, si Ferdy Hasan, yang dipakai talentnya, bawa anaknya ke pabrik Oreo. Kemudian dilihat sama dia, tuh kan nggak aman, terus kasih ke anaknya. Pada saat anaknya makan, memperlihatkan bahwa, oh Oreo aman dikonsumsi, apa sama anak-anak aja kok aman, apalagi sama orang dewasa. Nah, akhirnya mulai dari situ naik lagi tuh. Nah, taunya deh, kalau misalkan si Oreo tidak melakukan brand health check, dia nggak tahu bahwa sebenarnya kondisinya lagi turun tuh. Karena dia tahu brand health check, lihat, ini kalau nggak mati nih kita gitu di Indonesia. Akhirnya mereka melakukan recovery. Ketahuannya ya dari penurunan omset pasti kan? Penurunan omset, kemudian penurunan si brand health check tadi. Gitu. Iya. Pada saat revenue itu udah mulai turun, gitu ya, kita ngerasa nih kan, rasanya kan biasanya kan dari finansial indikatornya itu, ini kenapa nih kan gitu kan. Nah, salah satunya coba cek brandnya kan gitu ya, cek brandnya. Oh ternyata memang brandnya nih persepsinya nih konsumen terhadap brand ini sedang menurun. Gitu, sedang menurun. Nah ini harus dilakukan penyembuhan. Apa namanya buat brandnya. Ya obatnya tadi tuh iklan tadi tuh obatnya gitu, merubah bahwa ini tuh bukan dari susu. Sampai bikin iklannya itu kan ada analisanya juga kan? Iya. Kita juga nggak langsung bikin tiba-tiba langsung Ferdy Hasan yang dipilih, itu juga kita coba cek dulu. Harus bawa anaknya. Anak kecil aja aman, apalagi yang gede gitu. Iya betul. Itu salah satu contohnya sih Kak yang pernah kita pegang dulu. Oh, Clove begitu ikutan waktu itu? Waktu itu saya belum di Clove. Berarti memperbaiki brand. Ya, brand recovery gitu lah. Brand recovery. Iya, memang salah satu tujuannya bikin brand health check itu supaya kita kira-kira penyembuhannya seperti apa gitu. Karena kalau nggak dicek dulu kita nggak tahu nih harus ngapain gitu ya. Itu pakai teknik apa ngeceknya? Kita tanya sama konsumen langsung. Oke. Kita sama kuantitatif. Surveinya bisa sampai 100-200 orang. Kalau misalkan lebih banyak kota, lebih besar lagi biasanya. Gitu. Nah, kemudian kita tanyakan sama mereka, tanya tentang brand image-nya tentang Oreo. Dan ternyata memang agak turun kelihatannya. Tentang siapa orang melihat Oreo-nya seperti apa, dan orang yang membeli pun jadi sedikit. Nah, barulah kita analisis kenapa. Oh, mereka ternyata kena kemelamin isu tadi. Kemelamin isu. Jadi memang isu-isu yang terkait masalah brand itu nggak bisa ya didiemin ya? Nggak bisa, harus actionnya cepat gitu. Kalau nggak ntar terlalu bergulung udah nggak bisa diapain. Itu ya kayak Aqua juga pernah. Iya, Aqua, Coca-Cola. Betul. Itu kehantem. Banyak juga yang udah di brand health, udah di recovery ternyata hilang gitu. Misalkan kayak Coca-Cola, Aqua dulu ada yang berasa rasa, inget kan? Iya. Itu hilang hasilnya kan. Jadi memang nggak cocok kayaknya. Maksudnya gini, bisa nggak sih? Ya udah kita diemin aja, nanti juga isunya hilang gitu. Nggak usah dilakukan action. Sulitnya adalah kita nggak tahu kapan hilangnya jatuhnya. Pada saat kita biarin, ntar juga biasa sendiri gitu ya. Cuma masalahnya ini sampai kapan, dan itu kan menggerus terus finance ya, kalau itu kan spendingnya ada terus, cost-nya ada terus, expense-nya nggak turun, margin-nya nggak ada. Kalau misalkan terjadi isu, itu langsung sekali di cover. Nah, biasanya yang meng-cover tuh corporate sekretarinya atau bagian dari corporate-nya gitu, mengkonfirmasi. Itu kan banyak yang blunder akhirnya tuh. Betul. Kan statement-statementnya tuh. Ingat nggak McDonald mengeluarkan statement kemarin tuh waktu waktu boykot. Iya. Dia tidak menyebutkan kata Palestina, dia menyebutkan Israel, malah habis dia. Habis, betul. Nah, itu kan apa? Itu ngaruh sih kan. Jadi memang kita harus pisahkan antara brand sama produk sih sebetulnya. Gitu kan. Kadang-kadang kita terlalu fokus ke produk, lupa sama brand. Kalau brand itu itu intangible asset sebetulnya, nggak kelihatan. Jadi dipengaruhi oleh apa tuh brand? Dipengaruhi oleh sikap dari perusahaannya itu sendiri. Misalkan sikapnya tadi dibilang Israel terus tiba-tiba diboikot, ya sebetulnya yang kena bukan produknya, brandnya.
tapi impact-nya sampai ke produknya, gitu. Nah, makanya teman-teman juga harus tahu kalau misalkan kita udah punya brand, itu harus hati-hati menjaga nama brand tersebut, gitu loh. Termasuk mengkomunikasikannya. Betul. Termasuk Endorsernya siapa? Kalau endorsernya nanti tahu-tahu dia mewakili brand ambasadornya, mewakili brand kita, lalu ada masalah personal. Nah, itu hati-hati sih. Gitu ya. Makanya biasanya kalau brand-brand yang udah established, mereka tuh suka ada kontrak. Misalkan di satu jadi ambasador tuh harus nggak boleh ini, nggak boleh ini. Iya gitu. Karena dia membawa nama baik si brandnya tersebut di situ. Dan akan diputus jika setepan banyak gitu. Betul. Yang akhirnya putus kontrak gitu. Iya. Makanya harus hati-hati juga sih gitu pada saat memilih dan ambasador. Betul. Dan harus sesuai ya dengan brand brand image. DNA-nya kalau kita bilang. DNA dari ini sesuai nih, kira-kira orang yang lebih cocok nih siapa nih. Betul. Dari brand. Ya, waktu itu kan Oreo karena dia pilih Ferdy Hasan karena dia cari sosok ayah yang Hasan dulu kalau di sinetron jadi ayah yang baik kan ya. Nah, di luar Unilever nih yang lagi rame juga, Body Shop. Oh iya, tutup banget. Itu brand yang udah lama banget padahal ya. Brand yang bisa dibilang diagung-agungkan. Iya. No animal testing. Iya. Keren banget kan. Ada di collab juga. Benar. Gimana tuh? Jadi memang ini dilema ya, itu terjadi sih di beberapa kategori ya. Ada namanya marketing delusif namanya. Marketing delusif ini orang itu tertarik dengan apa yang ditawarkan tapi nggak mau beli karena dalam tanda kutip lebih kemahalan. Oh, daya beli ya. Daya beli. Misalkan gini, saya punya satu project ada tentang motor listrik, Kang. Nah, motor listrik itu kan gesit yang dulu nih. Iya. Nah, dia secara eco-friendly tinggi ya. Gitu. Dan saya tanya sama semua orang seneng, oke, bagus listrik gitu, eco-friendly gitu. Mau beli nggak? Nggak, gitu kan. Terus, nah itu delusif kalau kita bilang. Jadinya dia ngomong, oh bagus, tapi pada saat diminta untuk beli nggak. Nah itu kayaknya terjadinya seperti itu sebetulnya. Jadi bagus sih secara ekosistem. Artinya sampai di titik mana riset itu memberikan sebuah informasi bahwa produk yang akan diluncurkan ini akan dibeli gitu. Ada kan gitu. Tadi tuh motor listrik. Tertarik nggak? Wah tertarik gitu. Mau beli nggak? Nggak. Nah, artinya data kan jadi omong kosong tuh kalau kayak gitu. Betul. Jadi gini, waktu itu kita simulasikan. Jadi ke orang-orang, kita tanyakan sama mereka, berapa persen sih dia akan membeli sesuatu yang menawarkan green, eco green dan sebagainya, yang pokoknya buat nature lah gitu istilahnya, kayak Body Shop gitu istilahnya. Nah, pelan-pelan kita lihat, kalau naikin 10% masih belum beli, masih. 20% masih. Nah, berapa persen sampai berapa? Oh, segitu mah kemahalan. Mending saya balik lagi ke tempat yang biasa gitu loh. Nah, berarti PSM tuh dong, price sensitivity pakai PSM bisa. Pakai PSM bisa ya. Waktu itu kita lakukan ke Aqua Pure itu tuh yang botol plastiknya bisa dia daur ulang. Gitu. Itu kan lebih mahal ya? Betul. Itu lebih mahal. Nah, kita lihat di harga berapa orang masih tertarik untuk beli, walaupun mereka tahu, Kang. Mereka tahu bahwa ini pasti lebih mahal daripada harga biasa. Mereka tahu motor listrik pasti lebih mahal daripada motor bebek biasa gitu. Tapi seberapa mahal mereka tetap mau beli. Nah, range-nya itu, ini saya spill dikit, itu 20% Kang ternyata orang Indonesia. 20% di atas harga motor bebek yang biasa. Itu masih oke. Misalkan harga bebek biasa kita ambil Vario atau Mio gitu ya. 20 juta. Berarti motor listrik itu harusnya sih maksimal 24 juta. 24 juta. Waktu itu gesit 29 juta. Jadi dan itu ada risetnya. Ada risetnya ya. Berapa sih selisih harganya yang kita bisa tawarkan ke konsumen gitu ya, dari added value. Betul. Gitu ya, dari added value yang kita tawarkan. Dari tawarkan itu. Nah, berarti Body Shop ini kan kalau saya baca beritanya kan inflasi yang begitu tinggi. Gitu ya, inflasi yang begitu tinggi. Nah, itu yang menyebabkan mereka KO juga akhirnya. Artinya apa? Produk yang ditawarkan itu harganya udah nggak bisa. Jadi masyarakat di sana udah nggak punya daya beli lagi untuk itu.
akhirnya mereka mengganti yang lebih lower gitu. Lebih lower, betul. Begitu Iya, ya, betul. peduli amat deh animal Iya, testing atau animal apa dan testing. pokoknya Iya. masalahnya gue udah nggak bisa beli itu. Betul, betul. Mereka toleransi untuk ke harganya tuh agak kurang gitu ya. Apa pilihannya ditutup? Bisa nggak kita pakai diskon atau apa? Sebetulnya mungkin bisa ya, tapi kayaknya masalahnya body shop udah terlalu kompleks banyak ya. Artinya Udah rumit ya. itu harus diselesaikan dengan strategi yang jangka panjang. Betul. Jangka pendek betul. nggak cukup. Iya, kalau turunin harga, margin turun, maka kena ya itu. Udah tuh dia punya cost juga cukup tinggi ya. Makanya. Cukup tinggi ya. Nah ini juga salah satu kondisinya, artinya yang namanya brand itu bisa juga hidup dari juga bagaimana perusahaan memanage perusahaan. Betul, gitu betul. Ya. Dari organisasi yang dibangun. Iya. Padahal body shop kalau dibilang inovatif dia. Sangat Inovatif banget itu. Berubahnya, bahkan dia punya unique selling sendiri kan. Iya. Kuat. Brandnya cukup kuat. Iya. Gitu. Cuma kayaknya kadang-kadang idealismenya jadi kena kayak begini sih, Kak. Nah, itu ya. Nah, ketika value bertabrakan gitu ya. Kan brand ini kan di dalamnya ini kan ada nilai gitu. Betul, Ada betul. value yang ditawarkan. Kalau orang merasa jadi siapa kan gitu ya. Betul. Gua kalau pakai Nike gua udah berasa atlet dah gitu kan. Udah berasa kayak atlet nomor 1 gitu. Betul. Apalagi sepatu Nike gua nggak dijual di Indonesia nih gitu kan. Beda ya rasanya. Wah, dia kayaknya udah keren banget gitu. Nah itu kan dia membawa satu emosi kan. Betul. Nah artinya bisa juga ya berarti sebuah brand ini bertabrakan gitu antara value yang ditawarkan gitu ya dengan kondisi market. Iya, bisa banget. Jadi gini, kadang-kadang antara owner atau DNA si brand itu nggak sama dengan apa yang konsumen pikirin atau harapkan gitu loh. Nah, kalau situasi kayak gini mau nggak mau kita harus berdamai dengan situasi ini. Kalau saya selalu bilang, apakah kita mau melawan arus atau kita ikutin arus? Oke. Kalau melawan arus capek, Kang. Harus kuat staminanya, harus kuat finance-nya, dan dia juga siap berdarah-darah gitu karena kalau melawan arus biasanya namanya edukasi. Tapi kalau mengikuti arus, ya setidaknya kita masih bisa survive gitu. Walaupun misalkan tipis-tipis edukasinya tipis-tipis, cuma tetap operasional muter gitu. Contohnya apa? Contohnya Bluebird. Bluebird dulu waktu Gojek datang sama Grab sama Uber, waktu masih ada Uber di sini ya, itu kan berubah banget tuh dari yang nyegat di pinggir jalan tiba-tiba langsung datang ke rumah pakai digital kan. Nah, kalau Bluebird nggak ngikutin cara itu, dia akan kegerus, Kang. Dia paksain aja nggak apa-apa konvensional seperti ini. Tapi akhirnya mereka melakukan juga, punya digitalnya juga, bahkan nebeng ke Gojek kalau nggak salah ya kan, ada Go Bluebird kan. Sehingga mereka masih bisa survive di sana, tapi sedikit edukasi tetap dijalankan gitu loh. Dan akhirnya taksi-taksi yang lain mana, Kang? Udah nggak ada. Kayak Express, kayak kemarin saya lihat Gambia baru udah kecil-kecil gitu. Udah nggak. Dulu kan bertebaran di mana-mana ya kita lihat ya. Nah, hal-hal kayak gitu memang kenceng banget. Bluebird ini termasuk yang bisa dibilang adaptatif ya. Iya, betul. Dia ngelihat future ya, dibanding hanya short term waktu itu ya. Betul. Kalau waktu itu kan yang terserang kan dia kan, pada saat dia kan. Benar banget. Tapi dia yang bertahan justru sekarang gitu. Justru dia bertahan kan gitu. Yang lain-lain pada kelar semua. Karena dia tahu arusnya kemana sekarang gitu. Kalau walaupun Bluebird leader loh waktu itu. Iya, dia leader. Dia leader, tapi dia ngikutin arus juga akhirnya. Mau nggak mau sih daripada jadi bermasalah gitu. Dia memilih untuk berkawan, berkawan dengan kondisinya, dengan makhluk barunya gitu ya, dibandingkan dia harus melawan kan gitu ya. Iya betul. Itu yang terjadi sama BlackBerry sebetulnya kan. Iya. BlackBerry hilang langsung jebret, tiba-tiba masuk Android. Gitu. Dan karena dia nggak mau berkawan dengan situasi. Sama juga dengan Kodak ya. Ya Kodak juga sama. Kodak juga nggak mau berteman dengan digital gitu kan. Dia masih berpikir bahwa orang akan begini gitu kan. Ternyata hilangnya sebuah brand, hilangnya sebuah bisnis kan gitu. Betul. Kan? Nah, betul. Bener nggak bahwa brand itu ya ada masanya juga gitu. Ya ada. Ada yang mungkin brand life cycle misalnya, ada nggak? Iya.
Iya, jadi kan ada kita namanya product life cycle ya kan? Ya, product life PLC cycle. ya, product Ya. life cycle. Nah, itu pasti akan ada peak-nya kita tuh. Jadi dari introducing, launching, kemudian growing, sampai Ya. akhirnya peak ya, Ya. paling puncaknya. Nah, Ya. udah pada puncak pasti turun kan? Ya. Pasti dia turun, dia menurun pasti. Nah, gimana caranya pada saat kita tahu bahwa kita tuh udah di puncak, itu gimana caranya untuk naik lagi? Nah, itu inovasi Iya, sebetulnya. iya, diperlukan Yang buat inovasi. buat Inovasi kita. di produk atau di brand ya? Inovasi di produk, Hmm. tapi brand juga jadi dapat image baru dari Dapat situ. image barunya. Iya, betul. Makanya kayak produk-produk brand-brand lama yang kayak Ultra itu udah lama banget itu. Tapi kan karena dia berinovasi masuk ke Gen Z, akhirnya mereka masih bisa menerima dan kita bisa growing di situ. Nah, memang kita harus prediksi kapan kita di peak-nya itu sehingga kita punya plan gimana caranya supaya kita bisa naik ke atas terus tapi nggak turun ke bawah. Plannya, either plannya adalah inovasi or exit. Exit kan, gitu, ya. betul. Jual aja Betul. udah, Jadi gitu, kan. benar sih kalau brand ada masanya, iya. Ada masanya. Selama dia nggak adaptif. Gitu ya. Gitu. Nah, berapa lama life cycle? Ya. Nah, tiap kategori bisa beda-beda sih. Beda. Bisa beda-beda. Kalau kita bilang FMCG ya, yang fast moving consumer goods itu kenceng loh. Cepat ya? Tor karena hilang tiba-tiba makanan, minuman, apalagi ya rokok, telco itu kenceng banget itu. Iya. Kita masih ingat ya dulu ada brand-brand FMB misalkan ya, yang dulunya gede sekarang hilang. Betul. Kemarin sore sekarang udah gede. Betul. Gitu ya. Karena memang kenceng dia, FMCG kita bilang. Fast moving consumer good. Oke, itu cepat banget. Punya produk life cycle gitu ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin riset nih. Nah, artinya pada saat perusahaan mau melakukan branding atau kita mau ngegedein bisnis gitu ya, di mana peran marketing riset di situ? Nah, jadi kalau kita bilang satu perusahaan atau satu brand mau grow, itu yang proses yang dilakukan adalah marketing pasti, bukan selling. Karena selling nggak bikin grow, dia bikin sustain. Salesnya kelihatan. Nah, growing itu pakai marketing kan. Nah, marketing pada saat kita mau melakukan itu butuh data, gitu. Misalkan kita mau marketing lewat mana nih channelnya, tanya sama konsumen kita atau target kita. Mereka biasanya mengakses media mana aja, jam berapa, kemudian apa yang dilihat, komunikasi apa yang disukai, sehingga kita pada saat bikin marketing tuh tepat sasaran. Nah, dari mana kita tahu apa yang diinginkan oleh konsumen? Tanya dengan research. Gitu. Jadi marketing riset yang kita lakukan, kita langsung datang survei ke konsumen, targetnya kita, sehingga kita mendapatkan, oh ini nih caranya untuk mendapatkan atensi mereka, atau mendapatkan interestnya mereka juga. Dapat insight lah ya dari situ. Jadi kita nggak ngasal ya. Jadi nggak ngasal, gitu nggak ngasal. Walaupun kita pakai sampel, tapi kalau sampelnya cukup dan valid, itu bisa mewakili. Berapa banyak sih? Misalkan nih, kita cukup nggak sih survei 1, 2, atau 3 orang konsumen gitu loh? Enggak, secara saat ini nggak cukup. Nggak cukup, secara statistik. Jadi scientifically nggak bisa. Berapa margin sih of error-nya tinggi kalau segitu. Error itu apa? Margin of error-nya. Oke, nah itu berapa sih yang secara saintifik itu yang dibutuhkan respon? Minimum banget ya. Minimum banget itu 30, Kang. 30 responden. Itu minimum Banget. Itu secara saintifik diakuin gitu. MOE-nya itu margin of error-nya sekitar 10-12%. Oh, gede ya itu. Ya. Kalau 30 margin of error-nya masih tapi masih agak bisa diterima lah. Masih udah di pinggir jurang lah. Iya. Cuma kalau saya ditanya berapa Mas minimal, biasanya saya bilang 50 deh, jangan 30 banget gitu. Iya. Minimal 50 Bang. Gitu. Tapi makin besar jumlah respondennya, makin kecil margin of error-nya, makin mewakili. Oke. Makanya kalau lihat dari quick count kemarin, mereka ngambil 1.200, 1.500 sampelnya gitu kan, berapa TPS. Dan margin of error-nya jadi kecil. Makin kecil. Jadi bedanya harusnya ya kalau 1.000-an, 1.200 ke atas sekitar 2% aja. Iya, 1-2%. Gitu. Jadi melesetnya cuma 2% lah. Ini yang diperjuangkan sama P3 nih. Iya benar, 2%. Dia memperjuangkan. Walaupun kita bilang kecil, tapi 2%. Buat mereka besar. Kalau yang lainnya sih udah nyerah gitu ya. Tapi buat dia harus berjuang gitu. Iya benar. Karena dapetin lagi itu dia bisa baru kali ini ya soalnya. Baru kali ini. Ya mudah-mudahan ya teman-teman di P3. Mudah-mudahan. Selamat berusaha. Ya selamat berusaha. Itu
Kalau angkanya cuma 2% sih ya udahlah legowo gitu ya. Iya. Ini 3,8 ya? Lebih ya? Iya. Ya kalau nggak salah. Iya, pokoknya dikit dia memperjuangkan margin Dikit of lah. error itu gitu ya. Betul. Ya mudah-mudahan ya Tapi kalau udah berhasil. sensus, itu kan kalau yang dilakukan real count itu kan sensus sebetulnya. Ya. Sensus itu menanyakan ke seluruh orang. Hmm. Seluruh orang yang memang kita targetkan. Itu udah nggak ada margin of error-nya. Oh, kalau sensus malah Nggak lebih ada. kecil lah ya. Iya. Kecuali masalah penginputan, masalah Ya, apa. salah inputan yang atau ada sifatnya. mungkin ada yang Iya. salah cek dan sebagainya. Iya, Itu aja iya, sih. iya. Errornya cuma di situ. Iya. Tapi kalau mewakili market atau mewakili populasi udah cukup dia. Margin of error-nya kecil banget. Kecil banget ya. Oke, artinya apa? Pada saat riset, kalau yang di riset cuma 5 orang ya itu nggak mewakili lah gitu ya. Nggak mewakili. Iya. Kecuali kalau kita lakukan secara kualitatif. Oh, kualitatif. Ya. Oke, nah gimana tuh? Nah, kualitatif di sini memang bukan untuk mewakili sebetulnya, Mm-mm. tapi untuk mencari hal-hal yang kita tahu dan eksplorasi. Mm-mm. Jadi kalau kuantitatif yang tadi survei itu, kuantitatif itu mencari jumlah banyak orang yang menjawab. Ya. Tapi kalau kualitatif melihat jawaban-jawaban itu lebih dalam. Makanya jawaban yang di kualitatif itu lebih kayak why, Iya. how, Iya, itu iya. lebih di kualitatif. Digali terus. Iya. Nah, kayak gini ini kita Iya. lagi ngobrol kualitatif nih. Kualitatif. IDI, Iya. interview, Iya, atau iya, FGD, iya, focus FGD. group discussion, itu kualitatif. Nah, jumlah respondennya nggak harus banyak, Ya, gitu. ya. Tapi jangan jadikan hasil kualitatif sebagai Simpulan. kesimpulan. Oh, Gitu. jadi tetap Harus kualitatif pun tetap ada dikuantitatifkan. kuantitatifnya. Ya. Oke. Jadi riset yang kualitatif itu nggak cukup untuk mengambil satu Untuk kesimpulan. beberapa topik nggak cukup. Beberapa gitu. topik nggak Nggak cukup. cukup. Atau misalkan kita ngomongin brand lah. Mhm. Misalkan kita mau meriset sebuah brand hanya dengan kualitatif, bisa? Iya. Bisa aja. Misalnya gini, asalkan kita udah tahu, misalnya gini, kita tahu bahwa ada masalah nih, kayak tadi Oreo, ada masalah nih di melamin issue. Akhirnya kita tahu masalahnya adalah di Oreo users-nya, pengguna-pengguna Oreo. Nah, untuk mengetahui apa masalahnya, itu kita bisa lakukan pendekatan kualitatif. Langsung ketemu sama Oreo users, kita tanya semua. Nggak perlu lagi kuantitatif, itu nggak apa-apa. Karena kita udah dapetin jawabannya. Berapa Karena banyak itu kualitatif? kualitatif itu minimal ya 4-6 lah. Untuk IDI ya. Iya. Kalau FGD bisa 4-8. Oh, FGD bisa 4-8. Kalau yang interview one-on-one, 4-6 orang. Kadang-kadang 10 orang juga bisa. Iya. IDI ini lebih luas. Bisa ditanyakan ke konsumen, bisa ditanyakan ke expert, Iya. bisa ditanyakan ke pemegang kebijakan. Karena juga beberapa kali kita ngobrol sama anggota DPR, kemudian bea cukai dan sebagai pemegang kebijakan. Iya. Gitu, supaya melihat kira-kira bisnis ini mau dibawa kemana. Betul. Gitu. Nah, sekarang kita ngomongin nih, UKM mau market research. Ya. Kan mahal tuh market research. Ya. Mendingan buat modal kerja kan? Betul. Nah, itu gimana solusinya tuh? Ya, jadi gini, market research itu sebetulnya kalau dibilang mahal, bukan mahal sih, butuh dana iya gitu kan. Iya. Cuma saya selalu bilang itu investasi sih. Investasi. Gitu, karena akan balik lagi mungkin bakal berkali-kali lipat sebetulnya. Gitu. Contohnya kemarin ada satu UMKM ke kita minta di riset, kita bantu. Gitu, pada saat kita lakukan marketing activities yang baru, itu sales-nya berkali-kali lipat kan. Padahal awal-awal memang kita mungkin nggak terlalu tinggi gitu ya harga biayanya gitu. Iya. Tapi hasil yang didapatkan itu bisa berkali-kali lipat dari yang dia keluarkan. Oke. Artinya mindset-nya adalah marketing research buat UKM itu sama pentingnya dengan dia beli peralatan gitu ya. Iya, investasi gitu ya. Mindsetnya di sana sih. Investasi gitu ya. Jadi dia beli peralatan, dia beli mesin, dia beli segala macam itu sama pentingnya tuh marketing research. Betul. Gitu ya. Jadi biar dapat nih produk yang dihasilkan juga bagus dan dia tahu kemana nih, bagaimana memarketingnya gitu ya, memarketkan produk tersebut sesuai dengan hasil riset. Betul. Kayak gitu ya. Ya, ada salah satu produk yang biasa kita pakai namanya mapping. Ya. Jadi mapping itu melihat dari marketnya seperti apa sekarang gitu, landscape-nya seperti apa, kita map, kita lihat mana yang kita mau tuju. Karena apa? Karena data-data yang kita dapatkan itu benar-benar dari konsumen langsung, dari target market langsung, sehingga
bukan data abal-abal, bukan Ya. data yang asal-asalan, dan gut feeling-nya juga nggak ada di situ gitu. Oke. Nah, saya fokus sekarang ke kalau misalkan kita pakai brand-brand market research yang besar gitu, yang Nielsen misalkan, Nielsen. Kantar, itu mahal itu. Iya. UKM, wah gila ratusan juta, miliaran gitu kan. Nah itu apa solusinya tuh buat kita nih lokal-lokal? Ya, bisa jadikan Clove pertimbangan juga sih Kang, kalau gitu. Karena saya lama di Kantar, Mas Wildan lama di Nielsen. Ya, istilahnya kita tahu caranya lah, cara yang baik. Jadi Clove punya solusi nih ya buat Punya UKM solusi. yang mau melakukan market research. Iya. Ada beberapa cara sih Kang. Yang pertama, kita ada private coaching namanya. Private coaching itu nanti ada one-on-one discussion sama tim kami, market research. Nanti kita kasih masukan, apakah mau dilakukan sendiri silakan, apa mau dibantu oleh Clove juga bisa. Pada saat one to one itu silakan curhat semuanya. Kira-kira market research seperti apa yang kita bisa lakukan, karena market research itu banyak tipe-tipenya, kayak tadi kualitatif, kuantitatif, kemudian ada 26 produk yang kita punya untuk market research. Gitu, salah satunya tadi brand health checking, tapi ada juga pinpoint yang mau buka cabang, ada juga PSM yang mau nentuin harga gitu. Nah, itu nanti kita bantu, private coaching namanya Kang. Tapi kalau teman-teman yang mau benar-benar dibantu langsung, silahkan aja, nanti kita kasih tahu. Kita kasih strategi marketing yang memang brand-brand yang udah established juga. Artinya Clove punya solusi market research yang ramah sama UKM kayak gitu ya, kira-kira. Alhamdulillah udah ada 40 lah UMKM. Wah, udah banyak, lebih dari 40 UMKM yang udah dibantu ya sama. Oke, ini kan diperlukan nih. Artinya nggak cuma perusahaan besar, perusahaan yang masih berkembang, UKM juga perlu market research biar nggak salah langkah gitu ya. Betul. Biar kita bisa cepat gitu ya untuk growing ya. Seperti yang waktu itu kita pernah ngobrolin juga bahwa justru UMKM yang butuh riset kan ya, dibandingkan, karena perusahaan besar itu mereka kalau misalnya gagal sekali secara dana masih kuat gitu ya, untuk coba berikutnya. Tapi UMKM kalau sekali gagal terus, pot-potan lagi nih mau depannya. Nah ini buat teman-teman nih UKM, bisnis-bisnis lokal, ya jangan mau kalah sama perusahaan besar gitu loh. Jadi kalau mereka melakukan market research, kita juga harus lakukan market research. Clove punya solusi kan gitu ya. Jadi cari ya websitenya Clove, IG-nya Clove, di follow gitu ya, untuk dapetin solusi buat teman-teman UKM ya atau bisnis-bisnis lokal yang mau bertumbuh, yang mau bersaing sama perusahaan-perusahaan besar. Kira-kira gitu ya. Betul. Solusinya. Dulu juga perusahaan besar kan UMKM juga ya. Oh iya, mereka juga UKM juga gitu ya. Mereka juga UKM juga. Apakah mereka dari awal melakukan riset? Bisa aja. Bisa jadi kayak gitu ya. Jadi mereka tahu ya arahnya kemana, target marketnya siapa, konsumennya maunya kayak gimana. Itu betul-betul dia buat satu produk, campaign yang betul-betul sesuai dengan apa yang diinginkan sama customer-nya. Betul. Dan memang harus dengan cara yang tepat, seperti yang tadi kita ngomongin bahwa minimal 30 responden, juga apakah kualitatif atau kuantitatif, itu harus yang tepat supaya hasilnya bisa langsung dipakai. Jadi proses know your customer gitu ya, know your customer itu penting gitu ya. Apa yang bikinlah produk yang diinginkan customer kita. Betul. Yang pas. dengan lidahnya customer, yang pas dengan kantongnya customer kan gitu ya. Jadi bukan yang bikinlah produk yang kita sukai kan gitu ya. Tapi apa yang customer inginkan kan kayak gitu ya. Nah, untuk mengetahui customer inginnya apa, ini perlu market research. Kita perlu tanya sama konsumen. Perlu tanya sebenarnya apa. Nah, ini spesifik nih Clove seperti itu. Jadi teman-teman nih, riset adalah investasi. Coba bayangin ya teman-teman gini. Kita melakukan trial and error itu biayanya berapa? Bikin produk gagal, marketing ini gagal, jualan ke sini gagal. Nah, itu biaya sekolahnya itu kan mahal. Padahal kalau pada saat itu dilakukan riset, mungkin gagalnya nggak sebanyak itu gitu. Dibandingkan biaya investasi kita melakukan riset dengan biaya kita mereduce kegagalan, gitu kan? Nah, itu kan mungkin jauh lebih menguntungkan kalau kita lakukan riset terlebih dahulu. Kan itu gitu berasa banget. Itu berasa banget ya. Berasa banget. Itu message-nya teman-teman. Oke, jangan mau ketinggalan nih UKM Indonesia. Ya, kita kalahkan brand-brand besar ya dengan market research. Dan jangan lupa ke Clove, bener ya? Kita ke Clove. Clove punya solusi untuk UKM Indonesia yang mau bertumbuh. Oke, thank you kalau gitu. Makasih Mas banyak Aristo, waktunya. Wah, banyak insight. Kita belajar banget hari ini, teman-teman. Undangannya. Oke, thank you ya, teman-teman.